Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani, anta masya'ilal bahdan wala tansa ihmilu ariban idza kuntuna bi Muhammad ajibu salami bi nahsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala al-qalamah lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nurahib bisadah majlis ta'qib kama nurahib bisayyidah wasadah majlis ta'qib, serta hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ribu-ribu nikmat, terutama kenikmatan iman wal Islam. Salawat berkaitan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang begitu mulia di sisi Allah, kepada manusia sang rajanya manusia, kepada rajanya umat Islam, kepada panutannya umat Islam, yakni habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kunna nanzu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu dzalika syabab. Kami ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami masih muda, ketika itu kami masih remaja, ketika itu kami masih kecil. Dalam hadis tersebut mengatakan, menggambarkan kepada kita semua sebagai pemuda-pemudi Islam harus siap berkorban demi negara, harus siap berkorban untuk agama, harus siap menciptakan perubahan untuk agama dan negara. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang dulunya buruk kita rubah menjadi baik. Yang dulunya baik kita tingkatkan menjadi yang lebih baik. Karena tujuan kita sebagai pemuda adalah syam nasa'a fil ibadatillah, tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan dari kita hidup di dunia ini. Remaja, pemuda, pemudi Islam adalah pimpinan masa depan, adalah generasi masa depan. Baik buruknya bangsa, baik buruknya negara, tergantung kita sebagai pemuda-pemudi Islam, tergantung kita sebagai umat Islam, tergantung kepada kita generasi Islam. Maka jika kalau Indonesia maju, kita tunggu 20, 30, 40 tahun ke depan. Pemuda saat ini adalah jawabannya. Maka hancurnya Islam, hancurnya negara tidak perlu kita menutup masjid, tidak perlu kita melarang orang-orang sholat, tidak perlu kita melarang orang yang akan mengaji, tidak perlu kita menutup pondok-pondok pesantren. Cukup meracuni anak-anak mudanya agar jauh dari agama dan ulama. Jika pemudanya jauh dari agama dan ulama, kita tunggu pergantian generasi selanjutnya. Agama dan negara akan hancur jika pemudanya hancur. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harus siap menciptakan perubahan, harus siap menciptakan perubahan yang baik dari kita, yang baik dari pemuda-pemudi Islam.
Dan kita saat ini, remaja saat ini adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Jika pemudanya baik, agama pun akan baik. Jika pemudanya buruk, agama dan negara pun akan buruk. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Baik buruknya bangsa, sejahtera makmurnya bangsa, baik bagusnya bangsa tergantung anak-anak mudanya. Jika kalau anak mudanya cinta Al-Quran, taat, patuh, tunduk kepada Allah, cinta Nabi, cinta Rasul, cinta Al-Quran, maka agama pun dan negara pun akan baik. Jika sebaliknya kalau anak mudanya sering bermaksiat, suka minum-minuman, suka narkoba, tidak cinta Nabi, tidak cinta Rasul, tidak cinta Allah, tidak taat dan tidak tekun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia dan agama negara pun akan hancur. Maka oleh karena itu kita sebagai pemuda harus berani menciptakan keadilan, harus berani menciptakan perubahan, harus berani menciptakan negara yang maju, harus berani menciptakan negara yang sejahtera, harus berani menciptakan pemimpin yang adil, harus berani menciptakan pemerintahan yang adil. Kita sebagai pemuda-pemudi Islam harus siap tegakkan hukum, harus siap tegakkan keadilan. Yang hak bilang hak, yang batil bilang batil. Jangan yang hak kita bilang batil, yang batil kita bilang hak. Karena sesungguhnya kebenaran bagaikan matahari yang bersinar walaupun orang buta yang melihatnya. Jika kita sebagai pemuda Islam menginginkan ridha Allah, maka taatlah kepada Rasulullah. Ikutilah jejak Rasulullah, beriman yang kokoh, tidak mudah roboh, pemikiran harus tetap kokoh, kelakuan tidak boleh ceroboh, dan pergaulan pun tidak boleh roboh. Jika kita pemuda-pemudi Islam ingin mensejahterakan bangsa, merubah keadilan, merubah kerakyatan yang tadinya buruk menjadi yang lebih baik. Jika kita pemuda Islam, jika ingin menciptakan suatu perubahan, maka tundukkanlah kepala. Iman adalah sahabat kita, support kita, dan kita sebagai pemuda harus siap melawan musuh-musuh para penista agama. Harus siap melawan musuh-musuh negara yang ingin menghancurkan negara kita Indonesia. Kuncinya adalah baik buruknya bangsa tergantung dari kita. Baik buruknya bangsa tergantung dari pemudanya saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.